sekali. Halo Kak, hari ini saya semangat banget karena ini pengalaman berharga banget. Yes, of course, ini pengalaman berharga banget apalagi buat BU Hunter ya 2026 ini gitu. Aku harap teman-teman tetap menyala atau tetap semangat gitu sampai di akhir sesi nanti gitu karena pastinya hari ini akan sangat-sangat insightful gitu. Abis olahraga langsung meet, seneng banget, Masya Allah, sangat-sangat produktif ya. Belum pernah nulis esai butuh pencerahan, nanti langsung cerah gitu setelah kita ada sesi hari ini gitu. Kira-kira dari teman-teman nih udah berapa persen nih persiapan dari BU 2026 ini kan udah banyak banget nih di sosial media gitu di Google gitu. Apa aja dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan dan di Instagram Fabu juga gitu. Udah ada gitu berkas-berkas dan tahapan-tahapannya gitu. Oke, ini dari Agustang, tinggal nunggu tema esai. Oke, well see. Tahun ini akan seperti apa? Karena tahun lalu itu sangat-sangat unexpected. Yang sebelum-sebelumnya itu sangat-sangat tidak spesifik gitu. Tapi tahun lalu itu sangat-sangat spesifik ke teknologi. 60%, udah 70%, 50% min. Aku udah buat NPWP. Nah, ini NPWP ini jangan sampai tertinggal ya karena bikinnya itu cukup lama gitu. 70% min esai sih min. Yes, esai karena nggak mungkin nulis sekarang karena harus nunggu temanya. Kira-kira kapan min bukanya? Bukanya di setiap tahun tuh pasti berbeda sih gitu. Tinggal nunggu aja gitu dari apa namanya dari IG Puslaptik biasanya tuh paling cepat itu bukanya kapan dan apakah akan sama seperti tahun sebelumnya, apakah tahun 2024, 2023 tidak ada yang tahu karena BU sangat tidak bisa ditebak. Langsung langsung pertanyaan-pertanyaan mengenai administrasi ya ini Masya Allah banget. Persuratan dan esai Kak nunggu template dan temanya. Nice. Oke, pertanyaannya disimpan dulu gitu. Pasti nanti ada sesi-sesi yang akan menjawab semua pertanyaan teman-teman dan pastikan selalu update gitu melalui Instagram apalagi forum Awardi beasiswa unggulan atau di Fabu itu akan ada informasi-informasi terlengkapnya gitu. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan buka acara pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk teman-teman semua silakan untuk on cam dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia gitu biar lebih dapat nih gitu kesannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak, Ibu, kakak-kakak, dan seluruh peserta Fabu Special Event yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan sehari belajar menulis esai beasiswa unggulan dari ragam perspektif rumpun studi. Acara ini dipersembahkan oleh komunitas Forum Awardee Beasiswa Unggulan atau FABU dan didukung oleh cemerlang.com sebagai bentuk komitmen dalam memperluas literasi dan meningkatkan kualitas persiapan calon pendaftar beasiswa unggulan. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir di sesi pagi hari ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat, wawasan baru, dan menjadi bekal dalam menyusun esai terbaik untuk beasiswa unggulan. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu para peserta. Boleh dong di kolom chat tuliskan asal kampusnya dari mana, program studinya apa, dan kota tempat yang kalian bergabung pada pagi hari ini. Kita ramaikan dulu kolom chat.
Unesamin dari Pendidikan Kimia, ITERA, UIN. Aku dari Prodi Bisnis Digital, UNY, Matematika ITS, Universitas Tidar Pendidikan Matematika Kebumen, Kak. Masya Allah. UNY, Prodi PEP, Politeknik Negeri Bandung, Teksip. Nadia Lovely, S1 Hubungan Internasional UNESA. Oke, banyak banget dari Sabang sampai Merauke ya. Saya rasa pagi hari ini ada lebih dari 250 peserta yang sudah hadir di Zoom ini. Dari UNESA, ADBIS, Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Brawijaya, Universitas Cendrawasih, UPI, UNS, Gajah Mada, ITS, UNY. Wow, luar biasa sekali semangat teman-teman semua. Aku harap terus berkobar sampai di sesi akhir nanti gitu. Dari IPB, Universitas Negeri Gorontalo, UNS, UM, Undiksaka, UNM, Administrasi Perkantoran. Oke, jangan sampai spam ya. Sampai 3 kali loh nulis Pendidikan Administrasi Perkantoran dari UNM. Oke, karena sudah banyak banget nih yang komen dari mana asalnya gitu, prodinya apa dan dari wilayah mana. Aku pengen sedikit apa ya, sedikit tahu nih yang baru pertama kali ikut kegiatan Fabu, coba ketik pertama di kolom chat, atau yang mungkin udah pernah ikut kegiatan Fabu sebelumnya boleh ketik langganan Fabu. Pertama-pertama pernah. Pertamax, bukan Pertamax ya, di sini ya kita bahasnya esai ini kebetulan teman-teman. Pertama, langganan Fabu dong. Oh, ini ada Iftira Nurul Azza dari UNM yang memang sudah langganan dari sebelum-sebelumnya. Langganan pertama. Oke, nice. Semangat, sangat semangat teman-teman, sangat luar biasa pada pagi hari ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, tibalah saat yang kita tunggu-tunggu. Pada sesi kali ini, kita akan belajar bersama bagaimana menyusun esai beasiswa unggulan dari perspektif dari rumpun ilmu pendidikan bersama narasumber yang sangat luar biasa. Febrian Firijal SPD MPD merupakan kandidat doktor pendidikan IPA di Universitas Pendidikan Indonesia, sekaligus awardee beasiswa unggulan Kemdikbudristek tahun 2024. Beliau aktif meneliti bidang STEM dan SDGs, mengembangkan inovasi pembelajaran, serta berkarya di bidang pendidikan, penelitian, dan literasi. Sebagai dosen dan pendidik muda, Kak Febrian telah menulis 18 buku ber-ISBN, memiliki 5 hak cipta kekayaan intelektual, serta meraih predikat First dan Second Best Researcher 2 periode berturut-turut di organisasi pasca sarjana di kampusnya. Beliau juga aktif sebagai narasumber nasional dalam berbagai forum pendidikan dan beasiswa, serta konsisten berbagi informasi dan motivasi melalui akun Instagram @genzi_phd_cooper. Dalam sesi kali ini, Kak Febrian akan membagikan strategi menyusun esai beasiswa unggulan yang autentik, kuat, dan meyakinkan, mulai dari cara menunjukkan kontribusi, rekam jejak, prestasi, hingga potensi diri. Kepada Kak Febrian, kami persilakan untuk menyampaikan materi selama kurang lebih 30 menit. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih moderator Putra ya. Salam kenal, saya Febrian. Oke, selamat pagi kakak-kakak semuanya. Apakah sudah siap menerima materi? Kalau sudah siap, coba diketik-ketik dulu. Siap kak, gitu. Kita mau lihat kesiapan dari kakak semuanya. Oke, alhamdulillah sudah siap semuanya ya. Mantap. Sekitar 300 lebih ya yang udah hadir. Selamat datang teman-teman di dalam eh, forum Awardee Beasiswa Unggulan ya. Kita buka dengan membacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Febrian Firijai ya. Kata orang, tak kenal maka ta'aruf ya. Kita kenalan dulu. Nah, alhamdulillah untuk saat ini saya udah menghasilkan atau mencetak buku ber-ISBN sekitar 8 buku ya. 8 judul, kemudian ada membuat beberapa artikel ilmiah, kemudian ada 5 HKI yang sudah saya terbitkan, dan juga beberapa
media pembelajaran seperti augmented reality. Nah, kakak-kakak semuanya, apalagi sekarang kita di bidang pendidikan ya, rumpun ilmu. Nah, kakak-kakak semuanya, untuk lebih lanjutnya, saya akan sharing pengalaman beasiswa unggulan, kegiatan PhD, pendidikan, dan lain-lain di dalam akun Instagram saya ya, yaitu Gen Z PhD Couple. Dan alhamdulillah eh, saya bersama istri juga awardee ya. Saya beasiswa unggulan, istri BPI ya. Dan kebetulan teman-teman, fun fact-nya adik saya juga S3 dan juga beasiswa unggulan ya. Nah, tentunya kakak-kakak semuanya di sini eh, akan dapat tips-tips bagaimana menerima beasiswa, terutama beasiswa unggulan. Oke, kita lanjut. Nah, ini beberapa karya yang pernah saya buat ya teman-teman. Ada buku yang ISBN. Ini adalah buku tentang fisika, pembelajaran, inovasi, environmental, dan lain-lain. Saya juga dapat penghargaan sebagai peneliti terbaik dan juga membuat media AR ya, augmented reality. Kemudian beberapa event nasional ya. Dan yang sudah saya lakukan. Dan tentunya teman-teman di sini tidak akan rugi untuk menerima materi yang akan kita paparkan ya. Kemudian hak kekayaan intelektual dan banyak lagi yang tidak bisa saya tampilkan semua. Oke, kita mulai lanjut. Oke, kakak-kakak di sini, catatan penting untuk kita sebelum PPT ini ya. Materi ini saya susun teman-teman berdasarkan basis pola resmi dari tahun 2023 sampai 2025. Nah, tentunya ini bukan bocoran tentang ketentuan 2026, tetapi menjadi pola untuk teman-teman pedoman nih agar membuat esai yang bernyawa. Teman-teman di sini siap untuk membuat esai bernyawa? Mana nih? Oke, siap. Oke, mantap. Ya, dasar penyusunannya ini adalah merupakan pedoman dari beasiswa unggulan 2023 sampai 2025 ya. Baik dari tema, dari jumlah kata, jadwalnya, udah saya rangkum teman-teman. Ini udah lengkap ya. Sesuai dan mungkin akan menjadi pola atau pedoman dari 2026. Oke, tentang contoh soal ya, semua contoh adalah simulasi bedah dan latihan untuk teman-teman ya, bukan template resmi, tetapi mungkin bisa menjadi pola untuk di tahun 2026 ini. Oke, kita lanjut. Oke, esai BU bukan sekedar cerita diri, teman-teman. Ya, banyak esai-esai di luar sana, tapi ya hanya esai biasa, tidak memberikan suatu dampak atau impact ya terhadap negara dan lain-lain. Nah, bagaimana? Sedangkan BU memiliki pola tertentu ya, pola khusus ya. Esai BU bukan sekadar cerita diri, ia adalah cara menunjukkan siapa diri kita ya. Bagaimana teman-teman mengemas suatu kata-kata yang menggambarkan diri teman-teman ya. Kemudian bidang yang kita perjuangkan. Nah, untuk sekarang kita berfokus pada pendidikan ya. Teman-teman di sini yang dari asalnya pendidikan, nah disinilah tempat teman-teman untuk menggali ya. Kemudian kontribusi. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Jadi, sebagai awardee beasiswa unggulan nantinya, teman-teman itu akan mengabdi dan berkontribusi untuk Indonesia tentunya ya, teman-teman. Nah, di sini beasiswa unggulan tidak hanya serta-merta memberikan suatu beasiswa, tetapi memberikan suatu dana pendidikan untuk orang-orang terpilih, untuk orang-orang unggulan ya, SDM unggul, tentunya yang dapat memberikan kontribusi untuk Indonesia. Nah, kata kuncinya apa? Yaitu sesuai ketentuan, punya arah kontribusi esainya, kemudian relevan dengan bidang. Teman-teman bidang pendidikan, maka kontribusinya arahkan ke dalam pendidikan. Kemudian autentik. Teman-teman, saya yang menggambarkan diri saya dengan yang lain ya, mungkin adalah autentik ya. Jadi kita usahakan berbeda dan juga menarik ya. Jadi kita tidak sama dengan yang lain. Kita mempunyai penciri ya atau ciri khas tertentu. Buatlah esai yang benar-benar mencirikan diri kita. Ketika kita seorang pendidik, maka kita akan menggambarkan. Saya berasal dari keluarga yang sederhana, di lingkungan yang
memiliki keterbatasan sarana prasarana di sekolah. Saya bertekad ingin menjadi suatu pendidik yang meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengembangkan media ajar berbasis augmented reality. Nah, itu akan menjadi suatu cerita, teman-teman, yang menjadi autentik. Oh, ternyata si Febrian ini adalah pengembang media pembelajaran augmented reality. Paham nggak, teman-teman? Setuju nggak? Oke, kita lanjut. Nah, untuk sesi ini tadi Putra udah menyampaikan bahwa 30 menit ya. Di sini ada pengantar, kemudian ketentuan esai bagaimana, sistematik esai itu bagaimana. Nah, nanti akan saya arahkan teman-teman memberikan poin-poinnya. Kemudian perspektif rumpun ya, kita terkhusus untuk pendidikan, kemudian evaluasi dan proofreading, bagaimana kita proofreading sebelumnya pertama sebelum di proofreading oleh kakak-kakak Wardi yang udah dulu ya. Kemudian baru penutup. Oke, kita lanjut. Nah, untuk bagian pertama yaitu pengantaran ya. Pengantar ini apa itu esai ya dan apa yang sebenarnya dinilai. Nah, ini akan menjadi pertanyaan kakak-kakak semuanya ya. Kepada kakak-kakak dan teman-teman akan bertanya ya. Esai itu apa sih gitu? Apakah esai sama seperti esai yang lain? Nah, tentunya berbeda kakak-kakak. Esai BU ini adalah esai yang dirancang sesuai dengan tema-temanya. Ya, tiap tahun itu berbeda. Ya, di sini esai memadukan antara gagasan, pengalaman, argumen, dan refleksi penulis terhadap suatu tema. Nah, jadi teman-teman ini adalah gagasan ya. Esai kita buat gagasan, pengalaman ya, bisa berupa argumen serta bisa mencerminkan diri si penulis ya. Nah, seperti tadi yang saya contohkan bahwa yang menulis itu seorang pengembang atau development augmented reality misalkan ya. Nah, itu bisa tergambarkan dari paragraf utama. Nah, jadi teman-teman tidak usah bingung-bingung lagi. Nanti kita akan mengupas ya, teman-teman, bagaimana cara menyuguhkan esai itu yang benar-benar bernyawa ya, teman-teman. Nah, jadi jangan sekedar esai saja. Jangan esai saya ingin berkontribusi untuk Indonesia. Apa? Itu umum ya, tapi tidak menggugah gitu, tidak memberikan nyawa ya. Nah, kita kalau dapat membuat esai itu benar-benar ketika reviewernya membaca itu benar-benar seperti kita bercerita. Padahal itu teks saja gitu, tapi seperti teksnya yang bercerita gitu. Ya. Nah, apa saja yang ada di dalam esai? Itu ya secara umum ada 5 ya, teman-teman. Yang pertama identitas ya. Siapa sih kita gitu? Kita ini siapa gitu? Toh, reviewer tidak akan bisa melihat kita ya kalau misalkan kita tidak mengungkapkan identitas kita. Nah, tentunya identitas ini kita ungkapkan dengan rangkaian kata yang juga menarik ya. Tidak hanya saya Febrian, ini gini-gini, nggak seperti itu. Tetapi ya kita suguhkanlah seperti permasalahan pendidikan misalkan. Untuk itu saya Febrian ingin bertekad gitu untuk menjadi seorang pendidik atau menjadi seorang dosen yang akan menciptakan pembelajaran yang bisa bla 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 gitu ya. Nah, itu baru menjadi suatu esai yang terkait dengan identitas ya. Nah, bagaimana cara kita mengemas dalam kata-kata bahwa diri kita itu bagaimana ya. Yang kedua, gagasan. Apa yang kita pikirkan. Nah, kita tuangkan apa yang kita pikirkan, teman-teman. Kemudian, apa yang kita tulis itu bukan hanya sekedar opini saja, teman-teman. Kita harus relevansi ya. Apakah studi menyambung ya? Relevansi ini artinya apa yang kita buat ini akan nyambung nanti dengan studi kita ya. Dengan jurusan apa kita ya. Kalau misalkan jurusan pendidikan, otomatis kita menceritakan tentang concern kita terhadap masalah pendidikan ya. Intinya ada masalah, kemudian apa kontribusi dan apa peran kita di dalamnya, dan terakhir kita akan membuat apa yang akan kita lakukan di masa depan terkait pendidikan tadi ya. Kemudian kontribusi ya. Yang keempat itu kontribusi. Apa dampak setelah kita lulus dari studi itu ya? Apakah kita akan membangun suatu platform pembelajaran ya, atau kita membuat suatu les ya? Menti saya yang saya bimbing kemarin juga ada menyampaikan bahwa dia jurusan
biologi ya, tetapi karena concern dia terhadap bahasa Inggris, dia membuat suatu Instagram atau pembelajaran tentang bahasa Inggris. Nah, itu bisa ya teman-teman. Berarti kontribusinya nanti ketika dia lolos atau dia sudah selesai dari studinya, dia bisa mengembangkan pembelajaran biologi bilingual gitu ya, berbasis bahasa asing gitu. Nah, itu akan menjadi suatu kontribusi yang nyata sehingga berdampak. Dampaknya apa? Dampaknya viewersnya atau juga followersnya itu akan meningkatkan keterampilannya dalam bahasa Inggris. Nah, itu yang dimaksud oleh kontribusi kita, ya. Kemudian pematangan, apakah ia siap jadi awardee? Nah, kita tanyakan kepada diri masing-masing, apakah kita siap untuk menjadi awardee? Nah, itu harus ditanyakan pada diri sendiri ya. Esai yang kuat bukan hanya tentang puitis, teman-teman, melainkan yang paling jelas arah dirinya. Jadi, teman-teman, esai itu tidak bukan puisi ya. Esai BU ini bukan puisi, bukan puitis gitu ya. Nah, tapi boleh kita menggunakan kata-kata yang apa ya, yang bagus gitu ya. Tetapi itu juga harus real, realistis ya, teman-teman. Jadi jangan jangan mengarang gitu. Oke, kita lanjut ke file selanjutnya. Slide selanjutnya. Oke. Nah, mengapa narasi diri harus kuat? Teman-teman, berdasarkan penerimaan BU tahun 2020 sampai 2023 itu sekitar 6.000 lebih ya. Mahasiswa BU aktif di awal tahun 2024 itu sekitar 4.000 lebih. Tentunya sangat banyak awardee ini ya. Jadi, teman-teman harus memiliki dokumen yang kuat, esai yang kuat, sehingga teman-teman dapat menjadi yang terbaik dari orang-orang yang banyak tadi. Ya, setuju nggak teman-teman? Akan menjadi yang terbaik dari yang pelamar lainnya. Setuju, oke. Kita lanjut. Nah, kita masuk teman-teman terhadap selanjutnya yaitu tentang bedah esai ya, mengubah prestasi menjadi cerita yang dilirik. Teman-teman, teman-teman di sini saya yakin merupakan insan unggul yang memiliki prestasi, ya. Prestasi itu banyak, bukan hanya juara kelas, bukan hanya akademik, bukan hanya tentang lomba-lomba eh, cerdas cermat ya teman-teman. Lomba baca puisi itu merupakan prestasi. Lomba olahraga itu prestasi. Merupakan atlet itu prestasi. Tapi bagaimana? Teman-teman harus bisa merangkumnya menjadi sebuah cerita sehingga kita dilirik oleh interviewer nantinya atau dilirik oleh viewer yang membaca esai kita. Oke, teman-teman. Nah, intinya yang pertama adalah percaya diri. Confident teman-teman itu adalah yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus ungkapkan apa prestasi teman-teman, apa yang pernah teman-teman perbuat. Yang ketiga kita tunjukkan ya, kita tunjukkan seperti apakah buktinya, apakah ada sertifikatnya, kemudian apakah ada yang tanda-tanda lain, misalkan pialanya atau bagaimana. Nah, itu kan menjadi prestasi ya. Esai yang kuat tidak sekadar menjelaskan kebutuhan biaya teman-teman. Ya, kita di sini memang butuh biaya, tetapi BU bukan memilih orang yang kekurangan biaya ya. Maksudnya secara secara kasat matanya bukan yang butuh uang, tetapi beasiswa juga harus dapat feedback. Dia meloloskan eh, beasiswa unggulan itu untuk generasi-generasi atau SDM yang unggul. Tentunya SDM unggul itu ada di kelas ini, ya. Ia memperlihatkan arah hidup dan manfaat karya, ya. Teman-teman, banyak orang di luar sana memiliki prestasi, tetapi mereka tidak mengarahkan apa manfaatnya, ya. Tidak memberikan eh, dampak atau tidak menceritakan manfaatnya. Nah, itu bukan suatu prestasi yang memiliki impactful, ya. Maka kita buatlah prestasi yang benar-benar bisa memberikan kontribusi untuk Indonesia sehingga kita dilirik BU untuk lolos sebagai insan unggul penerima beasiswa unggulan. Nah, contohnya apa? Misalkan dia lomba nyanyi. Ya udah, dia cuma menyebutkan lomba nyanyi, tapi dia tidak menyebutkan bahwa dampaknya apa. Ya, di lomba nyanyi cuma dia doang yang memiliki manfaatnya ya. Tapi orang sekitar apakah bermanfaat? Nah, tanyakan lagi diri ya. Nah, prestasi apa yang memiliki dampak untuk orang sekitar dan untuk Indonesia secara umumnya?
Oke. Nah, selanjutnya nih kita minta polling dari teman-teman ya. Esai teman-teman itu tipenya apa? Bagian mana yang paling sering bikin bingung untuk esai? Nah, kakak-kakak di sini bisa tulis A, B, C, D, E ya. Saya mau lihat apakah concernnya terhadap opening, cerita diri, kontribusi, kaitan jurusan atau takut biasa. Oke, ada yang jawab C ya, ada jawab D, ada jawab oh semua ya. Semua Kak, wah semua bingung ya. Oke, teman-teman nggak usah bingung, nggak usah ragu, kita masuk ya ke dalam materi ya. Nah, di sini esai itu bagaimana cara menulis opening ya. Kalau saya teman-teman, opening itu sangat penting, krusial banget ya. Teman-teman bayangkan ya, pe- pelamar beasiswa unggulan itu lebih dari 6.000 ya, atau lupa saya secara datanya bisa dilihat nanti di Instagram FABU ya. Nah, itu sangat banyak, teman-teman. Ribuan lebih ya, ribuan lebih. Teman-teman, teman-teman yakin satu esai teman-teman itu mengalahkan ribuan itu? Ya, kalau tidak openingnya menarik, itu tidak akan dilirik, ya. Makanya kita buat opening itu yang benar-benar memberi nyawa gitu ya. Misalkan kayak contoh tadi ya, saya tinggal di lingkungan yang pendidikannya sangat memprihatinkan. Anak-anak di sini kekurangan sarana prasarana karena tinggal di pelosok. Media pembelajarannya itu pun seadanya. Saya, Febrian Virijay, memiliki tekad ketika lulus dari studi, saya ingin membangun sekolah dengan fasilitas bla 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 bla. Saya akan mengembangkan pembelajaran berbasis digital interaktif sehingga anak-anak bisa belajar lebih kondusif lagi. Nah, itu akan menjadi menggugah teman-teman. Oh, ternyata Febrian ini berniat untuk membuat suatu pembelajaran interaktif digital, membuat sarana prasarana yang tadinya itu sangat miris sehingga ada ya. Nah, itu openingnya sangat-sangat membuka mata untuk viewer ya. Nah, untuk membaca lebih lanjut. Nah, selanjutnya yang kedua itu cerita diri. Nah, kita ceritakan teman-teman ya, ceritakan bahwa perjalanan kehidupan kita dari keluarga yang bagaimana, kemudian tekad kita melanjutkan studi studi bagaimana ya. Nah, kita concern terhadap pendidikan dan lain-lain karena tadi ya bisa kita ceritakan perjalanan perjalanan sekolah kita bagaimana, SMP bagaimana, SMA bagaimana, S1, S2-nya bagaimana? Nah, itu harus kita ceritakan terkait cerita diri ya. Kontribusi. Nah, selama kita studi sebelumnya di SMA ataupun di S1, apa kontribusi kita? Kalau saya waktu itu menulis, saya masuk ke dalam komunitas literasi ya. Saya menghasilkan beberapa karya, beberapa buku, dan alhamdulillah ada beberapa yang juga terbit ISBN-nya ya. Nah, itu saya ceritakan teman-teman. Saya ceritakan dan memiliki dampak. Nah, apa dampaknya? Pendidik dan juga siswa lainnya juga bersemangat dalam kegiatan literasi. Sehingga pembelajaran IPA ini menarik lagi jadinya. Anak-anak suka membaca, anak-anak suka menulis. Nah, itu memberi dampak kita ya. Kontribusi kita itu apa? Kontribusi nyata ya. Yang D yang itu kaitkan semuanya dengan pendidikan ya. Meskipun tadi literasi mungkin literasi ini lebih ke sastra ya, tapi karena saya IPA akan saya tarik lagi. Saya tarik benang merahnya. Apa sih yang bisa kita kaitkan. Nah, kemarin menti saya juga ya, yang saya dampingi, dia bilang dia jurusan pendidikan agama Islam ya. Nah, waktu dia sekolah, waktu dia dia masih SMA atau SMP, dia itu menjadi guru di kampungnya, menjadi guru apa? Guru mengaji ya. Nah, itu saya bilang itu akan bagus, Kak. Karena kakak memberi dampak dari orang-orang yang di sekitar kakak gitu. Nah, apalagi mungkin di sana di tempat sana tidak, Harus juga harus. Iya. Harus dapat. maaf jauh bocor. Oke, mungkin itu menjadi dampak kakak terhadap lingkungan. Kakak bisa mengajarkan anak-anak di sana untuk mengaji ya, sehingga bisa mengaji. Nah, kakak kaitkan juga dengan pendidikan agama Islam ya. Nah, di dalam agama Islam juga kita diwajibkan untuk ini bla 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 gitu ya. Orang-orang agama Islam lah yang pendidikan agama Islam lah yang lebih tahu ya.
Nah, untuk itu kita harus menarik benang merah dari A, B, C, D, E ini ya. Nah, yang terakhir adalah jangan takut untuk bisa mengungkapkan prestasi-prestasi kakak-kakak di sini dalam suatu cerita. Ya, bingung itu normal kakak-kakak semuanya. Kita semua bingung ya. Awardi-ordi di sini juga yang sebelumnya bingung sama seperti kakak-kakak, tapi alhamdulillah kakak-kakak start lebih awal. Meskipun beasiswa unggulan belum buka, tapi kakak-kakak udah ada, udah eh, mencari-cari info, mengikuti kelas-kelas dan lain-lain. Itu adalah hal yang sangat tepat menurut saya. Karena semakin eh, lebih dahulu kita mempersiapkan, maka semakin banyak space untuk kita memperbaiki. Apakah bentuk esainya, ataupun dokumen lainnya ya. Nah, tapi menulis esai bukan tanpa arah ya kakak-kakak. Semuanya harus ada arahnya, harus ada benang merahnya. Oke, selanjutnya. Oke, yang kedua yaitu ketentuan esai BU ya. Tema esai BU itu berubah teman-teman ya, berubah tiap tahun. Di tahun 2023 itu temanya adalah kontribusiku untuk Indonesia setelah menyelesaikan studi. Fokusnya pada kontribusi pasca studi ya. Tahun 2024 itu tahun saya ya, yaitu karya hebatku untuk kemajuan Indonesia. Nah, jadi kami kemarin membuat esai itu terkait dengan karya. Kata kuncinya karya ya, rekam jejak dan dampak kita itu apa. Nah, tahun 2025 itu lebih ke teknologi, teman-teman. Ya, terhadap era digital ya. Jadi bagaimana dampak teknologi ini bagaimana gitu ya. Fokusnya pada isu aktual. Teman-teman, apapun temanya, teman-teman di sini harus siap ya. Apapun temanya. Nah, semuanya pastinya punya pola ya teman-teman ya. Bukan bukan sangat-sangat jauh banget tuh tidak juga teman-teman. Tapi tetap yang tadi ya mengungkapkan identitas diri, kemudian kita itu berkarya bagaimana ya atau memberi prestasi kita tuh di bidang apa, kemudian dampak kita apa gitu ya. Nah, kita mau buat apa untuk Indonesia selanjutnya? Polanya hampir sama, tapi mungkin akan dimasukkan tema-temanya seperti kalau 2025 itu tentang digital ya. Nah, kita berkaitan dengan digital, pendidikan digital bagaimana, apakah membantu dalam proses pendidikan atau tidak, atau malah memiliki negatifnya, akan kita ceritakan di dalam esai tersebut ya. Nah, untuk polanya ya, itu sekitar 1.500 sampai 2.000, S2 juga sama, sedangkan untuk S1 itu eh, di bawah itu ya, jumlah katanya gitu. Nah, saran saya teman-teman untuk teman-teman kalau misalkan maksimalnya 2.000 kata, otomatis kita eh, usahakan mendekati 2.000 itu ya. Nah, seperfeksionis mungkin kita buat kata-katanya sesuai dengan pedoman. Karena apa teman-teman? Dari 6.000 lebih yang daftar itu, pasti banyak esai yang diseleksi ya. Kalau misalkan kita tidak sesuai dengan ketentuan atau jauh dari pedoman, itu otomatis kita udah gugur. Jangan sampai teman-teman di sini gugur di eh, tes awal ya. Oke, kita lanjut. Pelajaran dari tema 2023 sampai 2025, esai BU tidak menilai gaya menulis teman-teman, ya, melainkan menilai arah diri teman-teman. Kemudian tahun 2023 itu tentang kontribusi, kata kuncinya. 2024 tentang karya, 2025 cara berpikir ya, cara berpikir terkait teknologi ya. Oke, selanjutnya. Nah, di bagian ketiga ini adalah sistematis atau sistematika esai ya. Tiga bagian, eh, tiga fungsi teman-teman. Secara umum, kalau kita menulis ya, menulis, menulis esai pada umumnya itu ada tiga bagian ya. Ada pembuka, isi, dan penutup ya. Nah, kebetulan ketika saya sekolah dulu, saya ingat guru saya mengatakan kalau buat esai itu kita bayangkan orang ya. Ada kepala, ada badan, ada kaki. Mana besar kepala atau badan? Teman-teman, mana besar kepala atau badan? Besar badan ya. Badan sama kaki mana yang lebih besar? Badan.
tetap badan ya. Nah, makanya ketika menulis esai jangan sampai pembukanya banyak, tapi yang diceritakan kontribusinya, kegiatan kakak selama SMA atau S1-nya bagaimana itu sedikit ya. Maka kalau kita bayangkan kayak orang kalau kepalanya besar, badannya kecil itu tidak seimbang ya, tidak normal gitu. Tidak sesuai dengan ketentuan ya. Otomatis di bagian pembuka sama penutup itu tidak usah terlalu panjang, tetapi langsung mengena ya teman-teman. Langsung mengenalkan diri tadi ya. Satu aja kalimat di awal, concern dia terhadap masalah, langsung dia bilang, saya ketika lolos dari studi saya akan membuat ini, baru kenalkan, nama saya Febrian, bla bla bla, kayak gitu. Dah cukup itu. Kita masuk ke kedua. Nah, kedua itu adalah isinya, isinya yang lebih inti. Nah, isinya itu bagaimana kita menceritakan prestasi kita, bagaimana kita menceritakan pengalaman kita ya teman-teman, apa yang telah kita lakukan, apakah kita jadi guru bimbel, apakah kita mengajarkan anak-anak di sekitar kita gitu. Nah, itu bisa kita ceritakan. Kemudian baru penutup. Nah, penutup ini harus memiliki komitmen yang kuat ya teman-teman, harus kuat, harus meyakinkan. Jangan sampai teman-teman menceritakan panjang lebar tetapi tidak kuat ingin menjadi awardee ya. Tentunya kita harus berkomitmen, harus memiliki statement yang kuat bahwa kita layak diperhitungkan BU untuk menjadi awardee 2026 ya. Insya Allah hadir dari kelas-kelas ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ketentuannya ini sudah disampaikan tadi ya untuk S1 D4 sekitar 1000 sampai 1500 ya. S2 dan S3 itu sama 1500 sampai 2000 kata ya. Nah, ini berdasarkan dari 3 tahun terakhir ya. Nah, tentunya untuk S2 dan S3 itu ditambah, Kak. Nah, selain esai ada rencana studi untuk S2, kalau S3 ditambah dengan proposal disertasi ya. Tentunya untuk rencana studi ini kita harus memiliki alasan prodinya bagaimana ya, topik tesis kita apa, timelines kita menyelesaikan selama 2 tahun atau 4 semester itu bagaimana ya. Kemudian untuk S3 itu seminar proposal disertasinya yang akan ditanyakan. Nah, apakah proposal disertasi kita ini benar-benar em, memberi dampak ya? Nah, memberi dampak dan juga apakah ini bisa terukur gitu ya. Jangan kita membuat disertasi yang sangat-sangat advance sehingga kita tidak realistis, tidak bisa kita wujudkan. Nah, itu jangan juga. Misalkan mentang-mentang kita orang kimia ya, kita buat kita buat bom atom misalkan. Ya, kita buat bom. Nah, manfaatnya apa? Dampaknya apa? Itu tidak ya. Nah, meskipun mungkin dia ahli di bidang itu, tapi mungkin dampaknya belum memberikan sesuatu hal yang bermanfaat sehingga BU tidak melirik ya, jangan sampai. Ya, catatan untuk 2026, tema esai dan detail teknisnya dapat berubah tiap tahun teman-teman. Pastikan kita mengecek lagi ketika BU sudah buka ya. Oke, teman-teman, selanjutnya formula. Nah, saya selalu menyampaikan ke kelas-kelas saya ya teman-teman. Setiap kelas-kelas saya itu adalah aksi ya. Akronimnya ya, aksi. Apa itu aksi, Kak? Aku ya. Kita menceritakan identitas kita, kita itu siapa ya. Dengan kita menceritakan latar belakang masalah tadi sedikit, kontribusi kita sedikit dan kita menjelaskan nama kita, itu akan dikenang oleh orang-orang ya. Oh, ternyata Febrian ini bidang pendidikan, dia concern terhadap pembelajaran STEM atau pembelajaran media pembelajaran augmented reality. Nah, itu akan dikenang oleh orang-orang. Yang kedua adalah K, ya, karya atau bukti. Kita akan menjelaskan karya kita apa. Teman-teman selama SMA, apa yang dilakukan? Oh, saya juara kelas. Oh, saya pernah juara lomba baca puisi, Kak. Saya pernah pidato. Saya pernah jadi khotib Jumat misalkan. Nah, itu merupakan karya ya. Karya bahwa kita memiliki dampak untuk masyarakat. Kemudian yang keempat itu adalah S, studi ya. Nah, mengapa kita memilih program studi tersebut? Mengapa sih kita memilih pendidikan? Kenapa sih kita memilih jurusan pendidikan ini gitu? Nah, itu harus ada jelas gitu. Kita jelaskan dalam esai. Kemudian yang terakhir I, impact ya. Nah, apalagi untuk kementerian tahun ini itu selalu mewanti-wanti dengan kata impactful atau berdampak ya. Tiap-tiap proposal penelitian dosen itu
saya lihat kata kuncinya impact gitu ya. Ya benar, karena penelitian yang bagus itu yang memiliki dampak ya, yang dapat menyelesaikan masalah, teman-teman. Ya. Nah, esai bukan tentang saya butuh beasiswa ya. Semua orang butuh, teman-teman. Tapi kalau jangan turunkan standar teman-teman ya. Jangan turunkan standar kakak-kakak di sini bahwa saya butuh uang, saya kekurangan uang, jangan. Tetapi ubah ya. Saya punya arah dan beasiswa unggulan itu dapat mempercepat dampak saya. Ya. Saya yakin dengan kemampuan saya dan juga ditambah oleh beasiswa unggulan, maka kontribusi saya itu lebih dipercepat gitu. Ya, itu akan meningkatkan value kakak-kakak di sini. Oke, selanjutnya. Nah, anatomi untuk esai yang bernyawa itu apa apa saja ya? Tadi bisa dari pembukaan atau opening yang harus personal ya, harus autentik. Buat seautentik mungkin yang berbeda dari teman-teman yang lain, yang berbeda dari pesaing-pesaing yang lain ya. Kemudian identitas dan bukti ya. Kita menyampaikan prestasi kita apa, karya kita apa, apakah kita aktif di bidang organisasi. Di bidang organisasi itu juga prestasi ya kakak-kakak. Kemudian apakah kita juga pernah riset atau menulis artikel itu memiliki dampak. Kakak-kakak di sini tentunya kalau yang udah tamat S1 gitu ya pasti minimal membuat karya artikel ya dari skripsinya. Artikel itu teman-teman itu memiliki dampak untuk peneliti selanjutnya. Nah, itu memiliki dampak ya. Kemudian selanjutnya adalah pilihan studi. Mengapa sih kita memilih pendidikan sebagai jurusan kita gitu. Nah, itu harus kuat. Nah, rencana kita masa depan itu bagaimana? Ya. Kemudian karya ke depan. Karya ke depan kita bagaimana? Karya hebat itu harus realistis, teman-teman. Jangan kita, oh saya pengen menjadi miliarder misalkan, tapi kita nggak ada usaha. Tidak realistis jadinya ya. Apa keinginan kita dengan apa yang kita lakukan itu tidak seimbang gitu ya. Tapi kita buat karya itu yang benar-benar. Misalkan saya pengen membuat komunitas literasi dari Sabang sampai Merauke ya di Indonesia yang saya akomodir ya. Nah, itu terlihat dari usaha saya saat ini. Saya mengumpulkan beberapa buku, menghasilkan karya-karya, saya mengajak teman-teman, rekan-rekan di sekitar saya untuk giat dalam literasi. Nah, itu mungkin teman-teman realistis karena usahanya ada dan tidak menutup kemungkinan di masa depan dia akan membuat suatu komunitas secara nasional. Ya. Kemudian yang terakhir adalah dampak dan penutup. Manfaat untuk Indonesia apa? Apakah yang kita gunakan, yang kita lakukan itu berdampak atau enggak? Itu kita tanyakan kepada diri kakak-kakak. Ya. Kemudian komitmen kita bagaimana? Apakah kita kuat komitmen kita? Apakah kita kuat untuk menyelesaikan studi ini gitu? Ya, tentunya itu harus dengan tekad di awal ini teman-teman ya. Strukturnya boleh fleksibel, tetapi alur harus konsisten, teman-teman. Ya, struktur ini boleh menjadi pedoman. Ya, yang penting bisa dielaborasi, bisa ditambahkan, bisa lebih fleksibel, tetapi konsisten. Teman-teman memilih pendidikan, maka arahkan nanti prestasi jalan ceritanya tentang pendidikan. Sehingga di komitmen nanti atau dampaknya di penutup, itu teman-teman meyakinkan bahwa saya ingin menjadi seorang dosen yang berdampak untuk siswa. Sehingga pembelajaran IPA ini menyenangkan. Nah, seperti itu. Ya, oke, selanjutnya. Nah, ini contoh ya teman-teman, kita bedah satu-satu. Nah, ini rahasianya nih, ya. Contoh pembukaan yang lemah dan kuat. Apa sih contoh yang lemah, Kak? Ini contohnya ya. Saya ingin mendapatkan beasiswa unggulan karena ingin membanggakan orang tua dan meringankan biaya kuliah. Nah, itu sangat-sangat general ya, sangat-sangat umum. Semua orang di sini ingin membahagiakan orang tua, ingin membanggakan kedua orang tuanya, ingin meringankan biaya, tapi itu sangat template. Itu jangan ya, Kak. Itu sangat lemah. Saya tidak mau mendengar lagi kakak-kakak di sini ada sekitar 342 orang yang masih membuat pembukaan yang umum seperti ini. Tapi kita ada yang kuatnya. Bagaimana, Kak? Nah, ini contohnya ya. Nah, contohnya adalah pengalaman mendampingi siswa di daerah yang di daerah saya memperlihatkan bahwa akses belajar berkualitas masih belum merata. Dari situ, saya memilih studi pendidikan sebagai jalan kontribusi. Baru ditambahkan lagi, setelah
saya lolos atau saya lulus dari pendidikan ini, saya ingin membangun eh, pembelajaran interaktif berbasis ini sehingga dapat diakses di tempat saya gitu. Nah, itu lebih kuat, teman-teman. Nah, kekuatannya apa? Ada isu di sana, ya, ada masalah. Kemudian selain ada masalah, ada pengalaman kita, ya. Kemudian pilihan studi itu harus harus kuat, ya, harus memiliki benang merah satu kesatuan dan arah dampak kita itu apa, ya. Tipsnya apa? Tipsnya itu pembukaan yang baik bukan yang paling puitis, tetapi yang paling cepat menunjukkan alasan kamu itu layak diperhatikan oleh interviewer beasiswa unggulan, ya. Kakak-kakak di sini mau nggak diperhatiin oleh interviewer? Coba ketik di sini. Mau. Mau. Oke, mau, mantap ya. Kalau mau kakak-kakak, maka buatlah esai yang benar-benar dilirik ya teman-teman. Buat esai itu yang kuat gitu ya, mempunyai isu yang miris ya. Semakin miris isunya, semakin bagus. Semakin tinggi ininya dampaknya itu semakin bagus ya. Nah, maka carilah isu yang paling miris, kemudian cari dampak yang paling tinggi. Nah, itu ya tipsnya. Oke, selanjutnya. Oke, slide selanjutnya. Oke, contoh struktur atau rumpun pendidikan ya. Ada 7 paragraf yang mengalir, kakak-kakak. Nah, kita harus membuat paragraf. Saya tahu kakak-kakak di sini pasti memiliki banyak prestasi. Prestasinya tidak 2, 3 saja, tapi mungkin ada 10, 15, mungkin ya banyak ya. Nah, tidak semua prestasi itu memiliki alur yang mengalir ya. Mungkin saja satu di bidang akademik, dia prestasinya satu non-akademik. Tapi ubahlah teman-teman prestasi itu, cari benang merahnya ya. Kalau misalkan dia di non-akademik, non-akademik ini menunjang pendidikannya loh gitu. Nah, di sana kuncinya ya, supaya dia mengalir ya. Kalau saya ya, ketika buat esai, itu saya harus ada satu kata kunci. Kalau saya udah saya sebagai pendidik ya, pendidik gitu. Pendidik yang terbaik lah, yang berdampak gitu. Maka dari paragraf 1, paragraf 2 diarahkan ke sana ya. Meskipun prestasi saya mungkin prestasi saya non akademik gitu, keolahragaan atau bagaimana gitu ya. Tapi dari olahraga itu kita arahkan nanti. Kita bisa membuat suatu eh, pelatihan, pendidikan juga gitu ya, berkaitan dengan olahraga dan lain-lain. Nah, kita arahkan ke sana ya, sehingga mengalir ya. Ada 7 paragrafnya, ada 7 paragraf yang mengalir ya. Tema untuk kontribusi untuk Indonesia setelah menyelesaikan studi. Nah, ini contoh yang tahun 2023 kalau nggak salah ya. Pengalaman atau keresahan atas masalah pendidikan, masalah spesifik apakah pembelajaran guru, siswa, literasi dan lain-lain. Kemudian rekam jejak atau pengalaman yang relevan. Kemudian alasan memilih studi, kemudian rencana penguatan kapasitas selama studi, kemudian kontribusi setelah studi, dan terakhir penutup itu adalah komitmen dan relevansi dalam beasiswa unggulan. Ya, teman-teman. Nah, itu kita akan ikuti juga dengan panduan beasiswa unggulan tahun 2026 nanti ketika buka ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini contohnya ya, kontribusiku untuk Indonesia setelah menyelesaikan studi. Nah, dengarkan teman-teman ya, kakak-kakak. Saya percaya bahwa kontribusi terbaik seorang insan pendidikan bukan hanya ditentukan oleh seberapa tinggi jenjang akademiknya, tetapi oleh sejauh mana ilmu yang dimiliki dapat mengubah praktik belajar menjadi lebih bermakna. Latar belakang saya di bidang pendidikan fisika membawa saya pada kesadaran bahwa banyak peserta didik tidak takut pada sains, tetapi takut pada cara sains diajarkan. Karena itu, setelah menyelesaikan studi, saya ingin mengembangkan pembelajaran IPA yang lebih kontekstual, reflektif, dan dekat dengan kehidupan siswa. Kontribusi ini akan saya wujudkan melalui pengalaman, pengembangan perangkat pembelajaran, pelatihan guru, dan riset yang menjembatani teori pendidikan dengan praktik kelas. Nah, di sini teman-teman dalam paragraf ini ada identitas bidang ya, yaitu bidang fisika atau IPA.
ya. Kemudian spesifik masalah apa? Sains dianggap sulit karena cara ngajarnya. Mungkin cara ngajarnya terlalu kaku. Itu mungkin di zaman dulu efektif, kalau zaman sekarang tidak lagi ya. Apalagi di sini Gen Z ya. Di sini Gen Z semua atau ini ada milenial? Kalau saya Gen Z ya. Oke. Gen Z itu terkenal ya teman-teman ya dengan eh, katanya konotasi negatifnya itu manja gitu karena kita udah disuguhkan dengan teknologi ya. Tapi teman-teman tahu nggak Gen Z itu juga kreatif gitu. Nah, kita harus mengubah keadaan ya. Misalkan dengan teknologi itu kita bisa membuat bahan ajar yang lebih bagus. Kita buat pembelajaran yang lebih bermakna. Nah, itu lebih sangat menjadi poin positif untuk kita gitu ya. Kemudian selanjutnya kontribusi konkret ya. Kontribusi konkret seperti perangkat, pelatihan guru dan riset, serta dampak praktik belajar lebih bermakna. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, teman-teman, mana yang lebih kuat dan mengapa ya? Nah, ini untuk kalimat A, saya ingin berkontribusi untuk pendidikan Indonesia. Kan kalau yang kedua, kalimat B, saya ingin mengembangkan pembelajaran IPA berbasis fenomena lokal agar siswa tidak hanya menghafal konsep sains, tetapi mampu menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, kalimat kalimat B lebih kuat ya, karena ada bidangnya ada IPA ya, sasarannya ada siswa itu. Kemudian caranya adalah pembelajarannya berbasis fenomena lokal. Kemudian dampaknya bagaimana ya? Dampaknya tadi ya menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari ya. Ini merupakan kalimat yang kuat. Oke, selanjutnya. Nah, untuk bagian keempat ini adalah perspektif rumpun studi ya, teman-teman. Nah, kita berfokus pada ilmu pendidikan ya untuk 4 lagi nanti sesi setelah ini. Nah, untuk ilmu pendidikan itu ada tentang pembelajaran, guru, siswa, kurikulum, literasi, karakter, dan asesmen ya. Banyak yang lain juga, mungkin kayak kurikulum merdeka atau yang lain-lain ya, atau literasi dan sebagainya ya. Dan itu disesuaikan dengan jurusan kakak-kakak di sini ya. Kalau saya latar belakangnya pendidikan fisika dan S3 pendidikan IPA, maka contoh saya berfokus pada rumpun ilmu pengetahuan alam ya, gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ciri esai yang kuat untuk rumpun pendidikan ada 5, teman-teman. Yang pertama, dekat dengan masalah dunia nyata atau dunia pendidikan. Yang kedua, bukan hanya cita-cita, tapi praktik langsung ya, teman-teman. Kakak-kakak di sini jangan sampai terlalu tinggi cita-citanya sehingga tidak bisa diraih. Tapi kita harus buat cita-cita yang besar kemungkinan bisa kita wujudkan. Dan yang ketiga, adanya pengalaman dengan guru, siswa, dan komunitas lainnya. Yang keempat, mengaitkan bidang studi dengan solusi ya. Nah, harus kita kaitkan bidang studi kita dengan solusi-solusi ya. Kemudian yang terakhir adalah kontribusi realistis dan terukur ya, teman-teman harus terukur. Jangan sampai kita membuat cita-cita tetapi terlalu tinggi sehingga ya kita pun tidak bisa mewujudkannya. Jangan sampai ya. Oke, selanjutnya mengubah pengalaman menjadi narasi, teman-teman ya. Nah, contohnya ya, pengalaman mentah kemudian kita ubah menjadi esai. Nah, ini kuncinya, teman-teman. Misalkan saya pernah mengajar siswa ya, tapi kita ubah menjadi kalimat. Memahami tantangan pembelajaran di kelas, saya pernah memberikan pengalaman belajar mengajarkan siswa bla 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 bla. Nah, itu menjadikan kalimat ya. Ya. Kemudian pengalaman mentahnya pernah meneliti misalkan. Tapi kita buat kalimatnya punya dasar akademik untuk lanjut studi karena saya pernah meneliti di bagian pengembangan pembelajaran untuk eh, mengembangkan literasi siswa. Nah, itu menjadikan kalimat ya. Kemudian pernah membuat bahan ajar ya. Peduli pada inovasi pembelajaran, saya ingin membuat suatu media ajar interaktif berbasis digital sehingga dapat diakses di mana saja, tidak memerlukan cetak buku yang menghabiskan uang yang banyak gitu. Dan juga bisa save bumi ya karena tidak
paperless gitu ya. Nah, bisa menjadikan suatu kalimat ya. Nah, kalau kalimat yang kurang kuat itu, saya suka mengajar sejak kuliah. Nah, itu sangat lemah ya. Tapi lebih kuat lagi ketika kita membuatnya. Pengalaman mengajar membuat saya memahami bahwa tantangan pendidikan sains bukan pada rumitnya konsep, tetapi pada cara guru menghadirkan dekat dengan kehidupan siswa. Ya, nah itu menjadi lebih kuat. Oke, kakak di sini paham nggak yang disampaikan? Saya mau lihat. Oke, paham. Bagian mana yang Paham, pahamnya? Kak. Oke, masih masih fokus ya, masih satu frekuensi kita ya teman-teman ya. Jangan sampai menduakan gitu ya. Nggak apa-apa libur teman-teman. Yang penting kita belajar di FABU ya bersama Kak Febrian ya. Nah, kakak-kakak selangkah lebih maju daripada kompetitor lainnya. Oke, lanjut. Oke, bagian ini untuk khusus S3 ya di sini kakak-kakak. Nah, kalau ada yang kakak dari S3, esai S3 tidak berdiri sendiri. Ia menyambung dari proposal disertasi, teman-teman ya. Misalkan pengalaman akademiknya dihubungkan dengan masalah pendidikan yang akan menjadi latar belakang dari proposal ya. Kemudian topik riset atau proposalnya apa? Nah, kemudian kontribusi studinya apa? Ya, contoh pendidikan fisika, misalnya pengalaman akademik saya di bagian pendidikan fisika. Kemudian ada masalah ternyata literasi sains pendidikan fisika itu rendah. Sehingga saya membuat topik penelitian atau proposal itu riset pembelajaran IPA berbasis fenomena lokal. Ya, kemudian yang terakhir, kontribusinya saya akan mengembangkan modul berbasis fenomena lokal pelatihan untuk guru dan luaran akademik seperti misalkan buku pendidikan fisika yang interaktif dan lain-lain. Nah, itu contohnya ya, teman-teman ya. Selanjutnya, nah ini contoh contoh esai saya ya, teman-teman ya. Nah, sangat beruntunglah kakak-kakak di sini. Saya menampilkan langsung eh, esai saya ya, teman-teman. Esai saya ini tahun 2024 yaitu tentang karya hebatku untuk kemajuan Indonesia. Nah, saya beri judul majukan memajukan generasi unggul melalui karya dalam pendidikan. Nah, di sini saya masuk tema bahwa ada kata-kata karya. Kemudian karena beasiswa unggulan, saya masukkan tuh ada kata-kata generasi unggul, unggul-unggul gitu ya. Nah, karena saya pendidikan, ya udah saya masukkan pendidikan karena concern saya terhadap education ya. Nah, pengenalan diri saya menuliskan ini ya. Indonesia maju dapat diwujudkan dengan menyiapkan masyarakat sedini mungkin. Pendidikan menjadi landasan utama untuk membentuk kompetensi generasi unggul untuk menyiapkan Indonesia Emas 2045. Saya Febrian dan besar di Desa Kota Baru Seberida, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Saya merasa bersyukur lahir dari keluarga sederhana, saling support. Ayah seorang pedagang dan lulusan SMA, sedangkan ibu guru bahasa Indonesia SMP. Dari kecil, saya tertarik untuk menjadi pendidik karena melihat dedikasi ibu dalam mencerdaskan generasi Indonesia. Melihat kehidupan di era ilmu pengetahuan dan teknologi pesat, membuat saya bertekad untuk mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Terlibat dalam dunia pendidikan dan ingin menjadi dosen merupakan cita-cita dari kecil. Dalam mewujudkan, saya giat belajar dan melanjutkan S1, S2, serta S3 untuk meningkatkan kualitas akademik dan potensi saya. Saya melanjutkan S1, bla 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 bla, dan lain. Nah, di sini teman-teman, saya menceritakan apa adanya saya ya. Tapi saya akan melihatkan bahwa sisi saya itu pendidik. Saya kuat alasannya eh saya kuatkan alasannya itu untuk eh concern terhadap melanjut studi sampai S3 itu saya ingin jadi dosen, teman-teman. Karena saya hidup di lingkungan pendidikan dan saya concern terhadap hal itu. Ya, dengan keadaan saya bagaimana gitu ya. Kemudian saya lanjut. Nah, kemudian di akhir paragraf saya juga sedikit slow gitu ya. Mungkin capaian tersebut juga didapatkan oleh orang lain. Nah, itu sangat turun ya, menurun ya. Kemudian naik lagi. Namun, saya merasa bersyukur dapat memotivasi diri untuk melanjutkan studi S3. Nah, naik lagi ya. Jadi kayak ada alur, kita bercerita mengalir ya, bagaimana kita dan lain-lain ya.
teman-teman di sini insya Allah saya doakan semoga bisa membuatkan esai yang dapat menghadirkan diri teman-teman dalam esai tersebut sehingga esai itu menceritakan sendiri ya. Oke. Selanjutnya, oke, ini bisa mungkin nanti dibaca ya, mungkin waktunya sedikit karena kadang saya kalau ngasih materi ini waktunya juga ini kehabisan ya. Kak Putra gimana? Masih cukup waktunya? Sudah mau sesi Q&A. Oke, silakan. Mungkin nanti kita share aja ya PowerPoint-nya atau bagaimana boleh bertanya juga. Kemudian di IG saya juga kakak-kakak boleh bertanya juga. Oke. Nah, ini mungkin teman-teman bisa ketika setelah menulis esai itu, teman-teman arahkan review sendiri gitu ya, proofreading diri sendiri atau teman sejawat atau dengan wordy-wordy lainnya ya. Karena kadang kita sudah membuat, kadang teman-teman ya kita buat esai itu udah bagus menurut kita, ternyata ketika kita ulang, oh ada yang salah, oh tidak runtut dia ya, tidak mengalir gitu. Maka kita butuh reviewer dari teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Oke, nah ini mungkin menjadi daftar checklist juga teman-teman. Apakah menjawab tema tahun ini? Esai yang kakak buat itu apakah menjawab? Apa tidak ya? Bisa diceklis satu-satu nanti ya. Itu kayak daftar checklist teman-teman sendiri ya. Pembukaannya spesifik, bukan terlalu umum. Apakah iya atau tidak? Bisa diceklis ya. Pengalaman relevan. Apakah pengalamannya relevan dengan bidang studi atau tidak bisa diceklis dan lain-lain. Nah, ini bisa teman-teman proofread sendiri ya. Bagaimana supaya bagus dan berkualitas esai yang kakak-kakak buat. Oke, selanjutnya. Oke, ini bisa dibaca juga ya teman-teman. Nanti kita kasihkan aja PowerPoint-nya. Mungkin akan lebih bagus kita masuk sesi tanya jawab aja nanti kakak bisa bertanya ya. Oke, kita kasihkan lagi kepada moderator Kak Putra. Baik, terima kasih banyak pada Kak Febrian atas materinya yang sangat berkesan. Satu pesan yang paling penting untuk kita bawa pulang adalah reviewer gak cuma membaca dokumen kita, mereka membaca arah kita. Jadi, esai yang kuat itu bukan yang paling puitis, tapi yang paling jelas arah dirinya. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan dapat menjadi bekal bagi seluruh peserta dalam menyusun esai beasiswa unggulan yang lebih berkualitas. Baik teman-teman, kini kita memasuki sesi yang tidak kalah menarik, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Waktu yang tersedia sekitar 20 menit. Silakan yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Saya mengajak teman-teman untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Jangan ragu untuk bertanya karena mungkin pertanyaan kalian juga mewakili peserta lainnya. Oke, ini langsung ada yang paling depan nih dari Tengku Fazli A. Boleh langsung on mic saja. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanyanya. Sebelumnya, selamat pagi untuk kita semua. Izinkan saya bertanya untuk Kak Febri. Kak, dalam penulisan esai, kita tuh kan harus terlatih ya dalam setiap paragrafnya tuh runtun. Nah, gimana biar bisa latihan runtun gitu? Soalnya kalau pengalaman dan eh, linear sama jurusannya itu sudah. Nah, cara meruntunkan si dari paragraf satu ke dua ketiga itu kan harus latihan. Nah, itu gimana ya? Apa repetisi kah atau bikin banyak esai atau seperti apa? Terima kasih, Kak. Jangan lupa perkenalan dulu ya bagi yang mau nanya. Tadi dari prodi dan kampus mana? Oh, maaf sebelumnya agak grogi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tengku Fazli Anwar. Saya mahasiswa baru program studi S1 Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Saya mahasiswa gap year pada 2020. Ya, pejuang SNBT dan alhamdulillah pada 2026 saya diterima di UPI. Pengalaman saya dalam gap year ini membuat saya memilih untuk ya kita tahulah situasi Oke, Indonesia cukup saat waktu ini ya. habis. Terima kasih. Oke, ini Oke, baik pertanyaannya untuk langsung Kak Febrian silakan Oh, untuk langsung aja. Oke, siap. jawab. Oke, terima kasih Tengku ya. Salam kenal Tengku, Universitas Pendidikan Indonesia sama kita ya. Saya juga ada itu kenalan saya, mungkin seniornya dari Tengku ya. Tengku ini S1 atau S2? S1 Kak.
Oh, S1. Oh, kalau kalau adik tingkat saya itu S2 dia, pendidikan khusus gitu. Nah, untuk Tengku ya, kadang kita menulis itu memang perlu latihan ya. Kakak di sini saya yakin untuk menulis itu kadang gampang-gampang susah ya. Dibilang gampang nggak juga, dibilang susah juga tidak ya. Tapi kita butuh latihan. Nah, kita, kalau saya ya, kata kuncinya, saya menggambarkan satu kata kunci dari awal sampai akhir ya, agar penulisan kita itu tidak lari kemana-mana. Kadang esai itu berbeda sama menulis jurnal diary ya. Kalau nulis jurnal diary, kita tulis aja semuanya, pengalaman tanpa batas gitu ya, untuk melatih supaya kita menuangkan ide. Tetapi kalau dalam esai itu perlu linearitasnya, kemudian harus runtut gitu ya, ada benang merah. Nah, mungkin saja teman-teman prestasi teman-teman itu berbeda dari jurusan ya, tapi bisa kita kait-kaitkan ya. Misalkan pendidikan luar sekolah itu concernnya kemana gitu ya. Misalkan pendidikan UMKM misalkan gitu kan. Nah, kita bisa karena UMKM saat ini itu telah digantikan dengan e-commerce. Nah, itu kita tuangkan dalam ide. Nah, tapi kita harus tahu ininya kata kuncinya UMKM gitu. Berarti kita berbicara tentang pendidikan atau pelatihan UMKM untuk masyarakat di sekitar kita gitu. Nah, meskipun nanti prestasi kita pernah lomba pidato misalkan. Nah, kita arahkan nanti dari kontribusi pidato ini saya ingin menjadi seorang pembicara pada masyarakat-masyarakat UMKM menengah ke bawah untuk meningkatkan ininya gitu ya. Dan itu bisa kita kaitkan. Nah, tentunya dengan latihan. Tadi dengan latihan, kemudian kita ingat kata kunci. Jadi teman-teman, tipsnya itu kita buat kita mengalir dulu, buat esainya, buat ide utamanya apa, ingat kata kunci. Jadi setiap paragraf itu kita tutup nanti. Penutup paragraf atau satu kalimat di akhir paragraf itu kita buat lagi bahwa eh, prestasi ini nanti akan saya arahkan ke ini gitu ya, ke UMKM misalkan tadi contohnya kayak gitu ya. Intinya kita baca lagi, ketika sudah menulis kita baca, kita edit lagi, kita baca, kita bantu teman lagi atau adik kita atau keluarga kita boleh, atau teman sejawat, atau boleh juga ke awardee yang udah punya pengalaman gitu ya. Nah, oh di sini tambahnya, oh di sini harus dikurangin gitu ya. Gitu. Oke, sudah cukup? Masih mute, Kak Putra? Eh, Putra ke mute, dibuka Ya, mic-nya. Kak Putra. Sorry, sorry. Halo Tarisa Nurul, selanjutnya ke Kak Tarisa, apakah sudah terdengar? Sudah, Kak. Oke, apakah boleh on cam gitu bisa biar kita bisa lihat gitu wajahnya Kak Tarisa ini gimana? Sebelumnya, Kak, maaf tidak bisa on cam soalnya ada kegiatan lain di luar, Kak. Oke, tidak tidak apa-apa. Boleh langsung memperkenalkan diri dari kampus mana dan silakan langsung menyampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kakak-kakak. Perkenalkan, nama saya Tarisa Nurul Adilat dari program studi Pendidikan Matematika Universitas Sriwijaya. Jadi kan, Kak, saya pernah mengajar atau mengabdi di suatu sekolah di Bengkulu. Nah, itu saya kan pernah mengajar di bidang bagian kayak bahasa kayak gitu, Kak. Dan itu tidak ada kaitannya di program studi saya sekarang, yaitu pendidikan matematika. Dan saya bertanya apakah bisa saya kaitkan pengalaman mengajar saya di suatu sekolah kemarin dengan esai saya nanti, Kak. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih. Ini langsung dijawab, Kak Putra? Boleh Kak Febrian langsung dijawab. Oke, terima kasih ya pertanyaan dari Tarisa ya. Salam kenal Kak Tarisa. Nah, pendidikan matematika ya. Nah, tentunya semua kontribusi itu bisa kita kaitkan dengan bidang studi kita. Meskipun bukan mutlak kita itu matematika harus matematika semuanya gitu. Mungkin menti saya itu dia biologi, tapi dia benar-benar fasih bahasa Inggris.
Kemarin saya arahkan bahwa coba ceritakan bahwa kamu udah membuat platform atau Instagram terkait education bahasa Inggris. Nah, followersnya udah banyak, sehingga banyak juga yang merasa terbantu dengan bahasa Inggris, meskipun dia biologi. Nah, saya bilang, coba nanti kaitkan esainya itu, misalkan pembelajaran biologi bilingual, atau pembelajaran biologi yang berkaitan dengan bla 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 gitu. Nah, intinya kontribusi kita itu bisa kita kaitkan, Kak. Nah, kalau saya juga, saya pendidikan fisika, tapi konsentrasi, prestasi saya kebanyakan di bidang sastra. Nah, saya kaitkan dengan giat literasi saya, itu membuat teman-teman sejawat, pendidik, guru, dan dosen itu juga semakin semangat untuk menciptakan suatu karya buku dan lain-lain. Gitu ya. Jadi matematika tidak menutup kemungkinan untuk tadi di bidang apa ya? Di bidang bahasa ya, di bidang bahasa itu memungkinkan ya. Pokoknya jangan takut untuk menuliskan prestasinya ya. Semakin banyak prestasi kakak, maka kakak kuantitasnya lebih banyak ya. Kakak bayangkan lah ya, ketika kita mengunggah dokumen prestasi, karena kakak tidak pede, kakak hanya memasukkan beberapa prestasi saja. Sementara orang di luar sana, pesaing kita di luar sana, mereka memasukkan semua prestasinya ya. Nah, eh, yang menurut saya itu untuk pertama pasti kuantitasnya ya, siapa yang paling banyak. Nah, itu akan lebih diprioritaskan gitu. Nah, tapi bisa juga kita kaitkan dari satu bidang ke bidang lain, asal jangan sampai lari dari matematikanya tadi gitu. Jadi tiap paragraf itu kita tutup dengan ya mungkin bisa untuk pendidikan selanjutnya gitu. Oke, cukup ya. Oke, Kak Tarisa, apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Kembali, Kak. Oke, untuk last question, karena waktu sudah akan habis gitu, kita berikan kepada Kak Nur Kamalia. Boleh langsung on mic saja, silakan perkenalan diri dari kampusnya mana, dan langsung menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya Nur Kamalia, berasal dari Universitas Negeri Malang, Pendidikan Kimia. Saya izin bertanya mengenai bagaimana sih cara menentukan bahwa ide dalam sebuah esai kita itu sudah sesuai dengan jenjang pendidikan kita sehingga tidak terkesan terlalu muluk atau seperti ingin menyelesaikan masalah yang sangat besar dan sulit diwujudkan. Sehingga kita dapat memastikan gagasan yang kita tawarkan itu benar-benar bisa realistis dan juga bisa dapat kita lakukan. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Nur. Salam kenal ya. Nah, dari pendidikan kimia, tetangga saya pendidikan fisika ya. Oke, nah bagaimana untuk menentukan ide kita ya? Apakah sesuai pada jenjang kita dan tidak terlalu terkesan muluk ya? Nah, dan sehingga kita tidak bisa mewujudkannya. Nah, itu jangan sampai. Nah, jadi kalau menurut saya dan pengalaman sebelumnya ya teman-teman, mendampingi beberapa awardee juga yang di bawah saya, itu kita akan mengarahkan esainya itu harus realistis ya untuk proposal atau rencana studi atau dalam esainya itu kita membuat esainya itu benar-benar realistis ya bisa kita pertanggungjawabkan atau setidaknya lebih dari 60% udah bisa kita wujudkan gitu. Tandanya bagaimana? Tandanya dengan aktivitas kita sebelumnya. Nah, dengan prestasi-prestasi saya sebelumnya, saya yakin saya dapat mewujudkan pembelajaran yang bla 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 sehingga eh, studi ini mempercepat saya dalam menyelesaikan studi dan bla 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 kayak gitu ya. Pokoknya kita kaitkan dari ide kita itu untuk diwujudkan. Tapi jangan terlalu tinggi ya teman-teman. Bayangkan ya kalau misalkan kita kimia gitu. Kita concern terhadap atom, kita concern terhadap membuat bom ya, kita buat bom yang bla bla bla. Ternyata ya itu merusak aja gitu. Nggak terlalu urgen untuk kita ya. Atau mungkin kalau misalkan kita di negara yang perang, mungkin itu sangat bermanfaat. Tapi kalau untuk saat ini dan kita mungkin sulit untuk mewujudkannya, ya sebaiknya tidak. Tapi kita harus mengukur-ngukur. Jadi tipsnya Kak Nur harus mengukur bahwa
di S1 kita udah buat apa, di S2 buat apa, di S3 kita mau buat apa gitu. Nah, untuk itu kita harus realistis juga. Nah, di S1 kita udah menyelesaikan ini, otomatis di S2 kita udah bisa juga gitu. Atau waktu SMA kita sudah membuat ini, Kak, kita memiliki tanggung jawab, memiliki pribadi yang em, perfeksionis atau pekerja keras dan lain-lain sehingga eh, saya yakin dengan melanjutkan studi ini saya dapat menyelesaikan ini gitu. Jadi sehingga tidak terlalu advance ya, tapi bisa kita lakukan gitu. Oke, mungkin cukup ya. Oke, baik Kak Kamila, apakah sudah menjawab? Sudah, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, sangat luar biasa antusias dari teman-teman semua gitu. Saya lihat tadi di kolom chat gitu banyak sekali pertanyaan masuk gitu, dan yang resen juga masih banyak. Namun sayang sekali, mohon maaf teman-teman semua gitu, ada keterbatasan waktu dan waktu untuk sesi Q&A sudah habis. Namun jangan khawatir karena dari Forum Pewardi Beasiswa Unggulan itu sudah menyediakan gitu program mentoring gratis itu. Nanti teman-teman langsung aja ikut program tersebut dan menyampaikan semua pertanyaan-pertanyaan mengenai esai gitu yang masih mengganjal atau yang masih belum terjawab dan masih ingin tahu gitu di program tersebut, dan bisa langsung ke Kak Febrian juga yang sedang yang juga aktif membagikan insight-insight melalui Instagramnya juga seperti itu. Oke, sebelum acara ditutup, kita akan melakukan sesi foto bersama dan dimohon untuk seluruh peserta berkenan dapat menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang resmi disediakan oleh Forum Awardee Beasiswa Unggulan. Baik, kami bantu guide. Oke, Bapak Ibu pejuang BU Pendidikan, mana nih wajah-wajah calon award di BU 2026? Iya. Yang on cam kita doakan jadi award di beasiswa unggulan. Oke, kita Amin. slide 1 dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi foto bareng Kak Febriannya. 1, 2, 3. Kita ke slide 2. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, Geser kan? 3. Di kanan tuh. Oke, kembali ke MC. Hukuman PPL. Ayo, aja. Baik, situ puncaknya yang naik itu. Mas, aku tolak duduk. Terus ke atas. Oke, sepertinya sudah tercapture semua dari semua slide gitu. Teman-teman yang saya banggakan, demikian rangkaian acara kita pada sesi pagi hari ini. Terima kasih kepada narasumber atas ilmu yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta atas partisipasi dan antusiasmenya. Jangan lupa untuk terus mengikuti berbagai program edukasi dari Forum Awardee Beasiswa Unggulan atau FABU yang didukung oleh Cemerlang.com. Pastikan juga teman-teman mengikuti dan memantau Instagram Forum Awardee Beasiswa Unggulan agar tidak ketinggalan informasi mengenai webinar, mentoring, open class, serta berbagai kegiatan menarik lainnya. Kami juga mengundang teman-teman untuk bergabung kembali pada sesi-sesi berikutnya dalam rangkaian sehari belajar menulis esai beasiswa unggulan dari ragam perspektif rumpun studi. Sampai jumpa di acara FABU selanjutnya. Saya Putra Fareza Ahmad selaku Master of Ceremony. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.